Setelah wanita itu meninggal dunia, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah jiwa. Namun ia secara tidak sengaja mendengar orang yang membunuhnya. Ternyata adalah suaminya sendiri, ayah dan saudara tiri perempuan. Ternyata mereka ingin mendapatkan warisan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Jadi mereka membunuhnya dengan kejam. Saat beberapa orang merasa masa depan terlihat cerah, sebuah peluru menembus jantung saudara tirinya. Belum sempat semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Sekali lagi melihat presiden yang sebelumnya mengurung wanita itu mendekat. Wanita itu bahkan mengira dirinya sudah mati. Presiden itu bahkan tidak mau membiarkannya pergi. Namun detik berikutnya, presiden itu membunuh suaminya dan ayahnya. Semua dibunuh. Kemudian menggali petinya. Melihat wanita yang paling dicintainya kini sudah wafat. Presiden yang tidak tahan dengan pukulan ini mengambil pistol, mengarahkannya ke kepalanya sendiri, lalu menarik pelatuknya. Melihat iblis ini mati di depan matanya sendiri, wanita ini baru menyadari, orang yang benar-benar mencintainya sampai ke tulang, ternyata adalah Presdir. Ketika dia terbangun lagi, ternyata menemukan dirinya terlahir kembali ke hari pernikahan dengan pria brengsek. Mengingat tragedi dan bencana dari kehidupan sebelumnya, wanita itu mengangkat tangan dan menampar pria brengsek. Dengan cepat menarik jilbabnya, melemparkannya ke arah pria. Kemudian di tengah tatapan terkejut pria, dia berbalik dan pergi. Dia berniat segera kembali ke sisi Presdir, hanya karena dia keluar diam-diam. Namun, tidak sempat baginya memperbaiki kandang setelah domba hilang. Presdir sudah mengejarnya. Melihat Presdir berdiri utuh di depannya, wanita itu dengan semangat memeluk Presdir. Presdir juga terkejut. Kemudian ia tersenyum dan bertanya kepada wanita itu, ini trik apa lagi? Namun, di detik berikutnya, wanita itu ditarik kembali oleh pria brengsek. Dengan pertanyaan yang tidak tahu hidup mati, berani di hadapan dirinya, peluk pria lain. Namun, wanita itu sekali lagi, dengan marah melepaskan dirinya darinya, dan langsung berlari ke pelukan presiden. Sementara itu, presiden juga tidak tinggal diam. Kakinya menendang pria itu sampai terjatuh. Kemudian di depan pria itu, mengangkat wanita itu dan pergi dengan anggun. Pria brengsek itu hanya bisa marah tanpa berani berkata. Dalam hati dia berpikir tentang wanita ini. Sebaiknya dia dihancurkan oleh Presiden Kiao Xiao Xiao. Dengan begitu, dia bisa membantu mertuanya mengambil alih perusahaan wanita itu. Tanpa disadari, pria brengsek itu hanya bermimpi di siang bolong. Presiden sama sekali tidak ingin menyakiti wanita itu sedikit pun. Dia hanya marah karena wanita itu selalu ingin melarikan diri. Berniat untuk meninggalkan jejak pada wanita itu. Mengukir tanda miliknya, agar wanita itu selamanya hanya miliknya. Namun, wanita itu sama sekali tidak menunjukkan perlawanan. Sebaliknya, dia malah dengan sukarela menciumnya, menyatakan bahwa dia tidak akan melarikan diri lagi. Namun, pria itu tidak percaya, mengira ini hanyalah taktik mengulur waktu darinya. Ternyata, dalam sekejap wanita itu meminta pria itu untuk melepaskan tangannya, mengatakan tangannya sakit, dan pria itu tahu jelas, wanita itu mungkin berusaha melarikan diri. Namun, dia tetap melepaskan tangan wanita itu. Dia juga tidak ingin wanita itu terluka. Detik berikutnya, dia dengan tiba-tiba dilumpuhkan oleh wanita itu. Setelah semalam, dada presiden penuh dengan bekas cakar wanita. Merasakan pelukan lembut wanita, dia mulai merasa khawatir dan tidak aman. Selalu merasa, ini adalah bagian dari rencana pelarian wanita. Jadi dia memperingatkan wanita, jangan berpikir seperti ini. Dia akan membiarkannya pergi. Penampilan presiden yang tidak aman ini membuat hati wanita itu lembut. Saat ini, bajingan di sisi lain menghubungi lagi untuk menguji wanita. Lulin, aku sudah tidak ada hubungan denganmu. Aku akan segera menikah dengan Xie Jinchen. Kau ke depannya. Jangan menggangguku. Mengetahui bahwa wanita itu tidak hanya dianiaya oleh presiden, namun sangat mungkin mendaki pohon besar presiden ini, memutuskan untuk mengantarkan wanita lebih awal. Jadi, keesokan harinya, pria itu berada di sekolah.